Peralatan jaringan. Dengan mempelajari peralatan jaringan, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan peralatan jaringan. 2. Menjelaskan kabel dan konektornya. 3. Mengimplementasikan teknik pengkabelan. Peralatan pada pusat operasi jaringan. 1. Server. Server merupakan pusat suatu jaringan dengan komputer kecepatan tinggi berkapasitas memori atau RAM dengan simpanan yang besar, sehingga server mampu beroperasi terus-menerus tanpa henti untuk melayani permintaan. 2. Workstation. Workstation merupakan semua komputer yang terhubung dengan server di sebuah jaringan. Fungsi utama dari komputer workstation yaitu 1. Membantu user dalam mengerjakan tugas yang spesifik seperti hanya seorang teknisi jaringan. 2. Mempercepat pekerjaan user atau efisiensi waktu. 3. Mempermudah pekerjaan user. 3. NIC. NIC atau Network Interface Card adalah peralatan yang memungkinkan terjadinya hubungan antara jaringan dengan komputer workstation atau jaringan dengan komputer server. Ada beberapa macam NIC yang sering digunakan dalam jaringan, yaitu kartu token ring digunakan untuk protokol jaringan yang dibangun oleh IBM yang mana komputer mengakses jaringan melalui token passing. Selanjutnya, kartu local talk digunakan untuk protokol yang dimiliki oleh Apple Corporation yang menggunakan skema media akses CSMA atau CA dan mendukung transmisi data pada kecepatan 230 kbps. Kartu Ethernet digunakan untuk suatu protokol jaringan, merupakan kartu NIC yang paling banyak digunakan dalam penyusunan jaringan. Jaringan Ethernet menggunakan CSMA atau CD dan bekerja pada beberapa tipe kabel yang sangat tergantung pada jenis jaringannya. Selanjutnya, kartu WLAN digunakan dalam jaringan WLAN yang sekarang mulai banyak digunakan. Kartu WLAN dilengkapi dengan antena yang digunakan untuk memancarkan dan menerima data sebagai pengganti media kabel. Peralatan pada pusat operasi jaringan yang keempat adalah router. Router adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah informasi dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Fungsi router yaitu mengarahkan lalu lintas data secara efisien dan mengarahkan pesan antara dua sembarang protokol. 5. Hub. Hub adalah alat yang menyediakan titik pusat hubungan untuk kabel dari workstation, server, dan peralatan jaringan yang lain. Hub bertindak sebagai titik pengendali untuk aktivitas sistem, pengelolaan, serta pengembangan jaringan. 6. Switch. Switch adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang terpisah serta menyediakan filter paket antar LAN. Switch digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan dengan cara pembagian jaringan yang besar dalam beberapa jaringan yang lebih kecil. 7. WAP. WAP adalah peralatan yang berfungsi sebagai pusat komunikasi data dalam jaringan WLAN atau wireless LAN.
Dalam pengoperasian WAP berfungsi seperti switch atau hub pada jaringan yang menggunakan media transmisi kabel. 8. Bridge. Bridge adalah alat yang berfungsi membagi sebuah jaringan besar menjadi dua jaringan yang lebih kecil, sehingga menjadi jaringan yang lebih efisien. Bridge dapat digunakan untuk menghubungkan dua tipe pengkabelan atau tipe topologi jaringan yang berbeda, asalkan dua jaringan tersebut memiliki protokol yang sama. Repeater. Repeater adalah alat yang dapat menguatkan sinyal jaringan untuk cakupan yang lebih luas. Fungsinya untuk memperluas daya jangkau sinyal, memudahkan akses sinyal Wi-Fi, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data. Pengenalan kabel dan konektor. Kabel koaksial, konektor BNC dan TBNC. Kelebihan kabel koaksial hampir tidak terpengaruh noise dan harganya relatif murah. Kelemahannya, penggunaannya mudah dibajak dan sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruangan karena tidak fleksibel dan berat. Konektor BNC dan TBNC dapat digunakan untuk perangkat CCTV, baik monitor, DVR, maupun kamera. Fungsi lainnya digunakan untuk koneksi sinyal radio analog, penerbangan, elektronik, dan analog digital interface. Kabel fiber optik. Kelebihan kabel fiber optik ukurannya kecil dan ringan, sulit dipengaruhi interferensi atau gangguan redaman transmisi kecil. Kelemahannya, instalasinya cukup sulit, tidak fleksibel, dan harga relatif mahal. Konektornya yang digunakan antara lain FC, SC, ST, Bionic, D4, SMA, dan MTRJ yang terbaru dan populer. Konektor FC digunakan untuk jenis kabel signal mode dengan akurasi yang tinggi untuk menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor SC digunakan dalam jenis kabel signal mode dan bisa dilepas dipasang kembali. Konektor Bionic, jenis konektor yang pertama kali muncul dalam komunikasi fiber optik dan jenis ini sekarang sudah sangat jarang digunakan. Konektor ST bentuknya seperti Bionic terkunci dan hampir mirip dengan konektor BNC. Konektor D4, jenis ini hampir mirip dengan konektor FC, hanya berbeda ukurannya. Konektor SMA, jenis konektor ini lebih dulu muncul dari konektor ST, yang sama-sama mempunyai penutup dan pelindung. Konektor MTRJ, konektor yang baru dan lebih populer. Kabel twisted pair. Kelebihan dari kabel twisted pair, harga relatif paling murah di antara kabel jaringan lainnya, dan mudah dalam membangun instalasi. Kelemahannya, jarak jangkau hanya 100 meter, dan kecepatan transmisi relatif terbatas, yaitu 1 GB per second, dan mudah terpengaruh gangguan. Konektornya RJ45. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan kabel UDP dengan NIC atau perangkat lainnya. RJ11, konektor ini biasanya disandingkan dengan kabel STP. RJ11 adalah konektor yang digunakan dalam jaringan telepon. Susunan kabel twisted pair. Kabel dengan model strike, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan koneksi antar perangkat yang berbeda, seperti komputer ke switch atau hub, router ke switch atau bridge.
Susunan kabel model cross: putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Kabel crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan jenis perangkat yang sama atau koneksi peer-to-peer, seperti komputer dengan komputer, switch dengan switch, router dengan router. Semoga bermanfaat.